Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tahsin surah Al-Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini adalah rukun daripada sholat. Maka apabila Al-Fatihah kita tidak sesuai atau tajwidnya salah-salah, makhrajnya tidak tepat, maka menyebabkan sholat kita juga tidak sah. Makanya penting sekali kita untuk terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, karena surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kita awali dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba dengan menahan desisan angin. Artinya tidak boleh bersuara ba atau bis, nggak boleh. Begitu pula huruf jim dan huruf dal, supaya dilatih tepatnya dengan tidak mendesis. Contoh, jajiju aj ar-rajim, dadidu ad yaumiddin, babibu ab iyyaka na'budu. Jadi jangan sampai mendesis hingga bunyinya rojim atau yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu artinya mendesis. Jadi usahakan jangan sampai mendesis. Sin, nah ini bis, ini sin dibaca tipis dan dengan desisan yang lepas. Bis. Kemudian ar-rah, semua ra yang berharokat tasydid dibaca dengan getaran yang halus, tidak sampai terlalu polos. Ar-rah itu maksudnya terlalu polos. Hir, nah ini hir, ha ambil dari tenggorokan yang paling dalam. Ha. Kemudian roh ambil dari tenggorokan tengah dengan angin yang halus, tidak kasar seperti kha. Ar-rah, ar-rahim, jangan sampai seperti kha. Ar-rahim, tidak boleh. Nah, jadi bunyi yang tepat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua lafaz Allah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Harokat itu ketukan atau gerakan. Jadi satu alif itu dua ketukan. Allah, nah, itu satu alif. Jadi jangan sampai bunyi Alhamdulillah, harus jelas Alhamdulillah. Begitu juga al-a atau Rabbil Ain panjang satu alif, sama seperti lafaz Allah tadi, dua harokat atau dua ketukan. Sebab banyak yang kurang atau hilang panjangnya, itu tidak boleh. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, itu harus diperbaiki. Dan ain harus dilatih, tidak a dan tidak juga nga, tapi tengah-tengahnya. Jadi Rabbil Alamin, jangan sampai terdengar
Rabbil ngalamin atau Rabbil alamin. Jika diwasolkan, maksudnya dibaca sambung, maka bunyinya Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, jika diwasolkan atau dibaca sambung, ini khususnya untuk imam, apalagi sekarang suasananya masih suasana sholat tarawih, jadi banyak imam yang bacanya bacaan cepat. Nah, jadi jangan sampai kalau bacaan cepat ataupun baca wasol yang akhirnya itu, yang apabila dia wakob atau sukun ya disukunkan, kalau dia hidup dihidupkan. Nah, itu untuk ayat kedua. Ayat ketiga dan ayat keempat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jika membacanya terus, tidak bernafas dan tidak putus ada berhentinya, maka mim dibaca kasroh. Nah, ini maksudnya jika dibaca sambung tidak bernafas, jadi jangan sampai putus-putus. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau dibaca wasol, jadi mimnya dibaca kasroh, dibaca hidup. Jika ar-rahim atau wakob atau dibaca berhenti, harus ada jaraknya dan bernafas. Contoh, ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi harus ada jaraknya, kemudian harus dengan bernafas jaraknya. Kita ambil nafas. Kemudian lafal yaumi, ya-nya dibaca ringan, dan au, yau, tidak au, yau. Jadi yang jelas yaumiddin, bukan yaumid. Harus jelas au. Kemudian lafal ad-din, yaumiddin, dal dengan menahan desisan. Jangan sampai bunyinya yaumiddin. Nah, itu berdesis artinya. Jangan mirip seperti huruf ta, bunyinya yaumiddin. Nah, itu tidak boleh. Jadi dilatih yang tepat. Baca yang benar. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau wakob. Tapi kalau dibaca wasol atau dibaca sambung, bunyinya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ayat 3 dan ayat ke-4. Kita lanjut ayat 5 dan ayat 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tasdidnya huruf ya ditekan yang jelas, tidak boleh terlalu lama. Nah, ini kesalahan yang sering kita dengar di lafaz iya. Jangan terlalu lama, jadi ditekan yang jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terlalu lama sehingga terdengar seperti bacaan mad. Nah, itu tidak boleh. Iyyaka na'budu wa nah, itu tidak boleh. Jadi untuk tasdidnya huruf ya ditekan yang jelas dan tidak boleh terlalu lama. Kemudian lafal mustaqim, domahnya mencucu. Jadi mulut kita mencucu dulu. Kemudian sinnya yang tipis, bibir dimundur dan dengan mendesis. Mustaqim. Nah, itu untuk ayat 5 dan ayat 6. Saya praktekkan bacaan yang tepatnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjut ke ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina dibaca tipis, zalnya dibaca tipis. Jadi alladzi, siratal ladzi, jangan sampai bunyinya siratal ladzi, dibaca tipis. Kemudian an'amta, hamzah dan ain harus jelas bedanya dan terpisah sendiri-sendiri. Nah, ini juga yang sering kita dengar. An'amta, hamzah dan ain harus jelas. Yang pertama menggunakan hamzah, yang kedua menggunakan ain. Bunyinya an'amta. Kemudian juga terpisah, artinya sedikit seperti terdengar terpisah. An'amta, an'amta, bukan am'amta atau an'anta. Jadi harus terpisah. Kemudian lafal ghairil maghdub, ghain, huruf ghain harus dibaca halus, tidak kasar seperti kha. Nggak boleh dibaca ghairil atau ghairil, tapi ghain ini harus dibaca halus. Ghairil maghdub. Coba diulangi. Ghairil maghdub. Itu huruf lafal ghairil maghdub. Kemudian waladdallin, dipanjangkan dulu sampai 3 alif. Jadi botnya ini dipanjangkan dulu sampai 3 alif. 3 alif itu artinya 6 harokat atau 6 ketukan. Jadi panjang, tidak boleh kurang. Wajib tidak boleh kurang walaupun membacanya cepat. Sebab ini kalau dalam ilmu tajwid dinamakan mad lazim. Di mad lazim itu wajib dibaca 6. Waladdallin. Itu ayat 7. Nah, kemudian ini untuk lafal amin. Ini panjangnya Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Itu panjangnya, tapi kalau pendeknya cukup amin. Li dibaca 1 alif. Rabbighfirli. Kemudian wali walidayya, ya-nya tidak dibaca panjang ini. Wali walidayya walil, jangan sampai wali walidayya, itu tidak boleh. Jadi Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. A-nya dibaca 1 alif dan min-nya dibaca 3 alif atau 6 ketukan, 6 harokat. Amin. Nah, itu untuk bacaan surah Al-Fatihah. Saya berikan contoh bacaan yang tepat untuk surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Itulah contoh bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan dipelajari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.